teman-teman. Aduh. Kita sampai di edisi yang ke-38 ya, di diet mukbang. Kenapa kita bilang diet mukbang? Karena makanan kita banyak, guys. Oke. Nah, makanan kita hari ini ada berapa piring ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi hari ini kita spesial. Di edisi yang kali ini kita spesial. Saya mau kasih tahu kalian tentang menu yang nggak tahu ya apakah ini sudah ada di video-video yang lain, karena saya sendiri juga jarang banget itu searching video atau lihat video di YouTube ya. Paling kalau saya itu searchingnya itu yang video edukasi gitulah ya, video edukasi tentang parenting gitu, karena saya juga berminat banget di dunia parenting. Saya baca bukunya itu parenting juga, jadi saya jarang banget baca buku tentang diet, itu jarang banget. Cari video diet itu jarang juga. Justru saya lebih ke kalau misalnya baca buku itu ya langsung ke anatomi tubuh gitu. Saya lebih suka gitu-gituan. Kalau yang diet diet keto atau apa itu saya kurang tertarik gitu. Nah, jadi diet saya itu berdasarkan bagaimana saya belajar tentang anatomi tubuh, terus menyesuaikan dengan tubuh kita gitu. Gimana sih pola-polanya yang sesuai dengan tubuh kita itu seperti apa. Nah, sekarang seperti ini ya teman-teman ya. Sebelum kita mau membahas, hari ini kita sebenarnya mau membahas tentang tentang olahraga gitu. Olahraga apa sih yang sesuai, terus apa sih tujuan kita itu untuk olahraga itu apa gitu. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya mau bagi tips kepada teman-teman. Ini sejenis smoothie. Cuman kalau smoothie itu kan katanya buat ini ada jeruk ya. Oh iya, hari ini makanan kita ada ayam, ada nasi sama telur. Kemudian ini ada telur rebus, ada 4 telur rebus. Ini ada jeruk, tadi saya udah makan. Jadi sekarang udah nggak bisa makan lagi jeruknya. Oke. Kemudian di sini ada bayam sama oseng buncis. Nah, kemudian karbohidratnya kan sudah di nasi ya. Karbohidrat saya nasi satu kali aja satu hari. Ya. Nah, di sini kita mau bikin smoothies. Katanya smoothies itu buat detox ya, buat detoksifikasi tubuh kita. Tapi saya juga maksudnya juga masih belum jelas juga apakah memang tubuh kita itu butuh detox dari luar gitu ya. Saya juga belum pernah baca juga apakah tubuh kita butuh detox dari luar. Yang saya tahu, kalau kita makan sehat itu kita mendukung proses kinerja tubuh. Kayaknya tubuh kita itu yang saya tahu karena saya juga bukan dari tenaga medis, saya juga bukan dari pakarnya diet ya. Kita di sini kan cuma sharing aja ya, berdasarkan apa yang saya tahu aja gitu ya. Kalau yang saya tahu, tubuh kita itu dia bisa membuat sistem penyembuhannya sendiri, ya kan. Misalnya kalau kita sakit, kita pilek, itu misalnya kalau kita sakit, kita kena virus gitu ya, atau kita kena bakteri, itu kan tubuh kita bisa membuat sistem penyembuhannya sendiri melalui kekebalan tubuh. Bahkan tubuh kita bisa membuat sistem imunitas atau vaksinnya sendiri untuk menyerang virus-virus yang masuk gitu. Nah, begitu juga dengan detox yang katanya membuang racun di dalam tubuh kita. Itu ya bukan makanan itu sebenarnya yang membuangnya, tapi memang kinerja tubuh kita. Dan kebetulan makanan-makanan itu mendukung kinerja tubuh kita untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita sudah punya sistem pengeluaran racunnya sendiri. Jadi coba teman-teman jangan gampang terpancing ya. Jangan gampang terpancing, wah kalau aku nggak makan makanan kayak gitu, aku nggak bikin smoothies, aku nggak bikin air, itu ada yang lucu lagi. Ada ada lemon atau daun-daun itu direndam di dalam air, terus dibiarin beberapa hari, itu katanya untuk mendetoks tubuh kita gitu ya. Tapi secara kalau kita pikir secara
ya kan tubuh kita udah punya sistem detoksnya sendiri gitu ya. Nah, yang seharusnya secara niatnya kita bikin itu ya monggo kalau jenengan masih percaya, kalau masih percaya itu akan membersihkan tubuhnya jenengan, tapi yang pasti kita harus tahu juga, teman-teman harus tahu juga kalau tubuh kita itu punya sistem detox, mendetoks dirinya sendiri gitu ya. Jadi bukan makanan yang mendetoks, tapi makanan ini mendukung prosesnya detoksifikasinya. Oke. Nah, sekarang ini menu ini mungkin kebetulan mirip banget ya sama smoothie, tapi agak bedanya itu kalau smoothie itu kan rata-rata pada di blender ya, sementara saya sendiri, saya ini wong desa, wong kampung, tapi saya sangat mencintai aktivitas menjadi orang desa, orang kampung, karena orang kampung itu semuanya masih alami gitu. Jadi saya memang menghindari banget yang namanya blender ya teman-teman ya. Dan kebetulan juga dari yang saya baca-baca juga, blender itu kalau makanan kita blender itu nanti kita melewatkan satu langkah dari sistem dari proses pencernaan kita, yaitu apa? Gigi ya. Jadi kan proses pencernaan kita yang pertama kali itu kan dari gigi ya, dari mulut kita, gigi, kemudian dia menggiling makanannya, mengunyah-ngunyah makanannya sehingga keluar enzim yang ada di mulut kita. Enzim itu nanti akan diperlukan ke dalam-dalamnya, ke kerongkongan, ke lambung dan lain sebagainya. Itu nanti membutuhkan enzim yang diolah di mulut kita. Jadi kalau kita pakai blender untuk kunyahnya dibantu pakai blender ya, terus nanti tiba-tiba makanan masuk hap gitu kayak smoothie itu kan nanti kan kalau kita blender kan jatuhnya jadi kayak lembut banget gitu ya teman-teman ya. Nah kan kita nggak sempat mengunyahnya, padahal yang kita bikin smoothie apa? Karbohidrat di mulut harus diubah jadi gula dulu sebelum masuk. Nah caranya biar teman-teman tetap mendapatkan teksturnya dari makanan yang kita bikin, teman-teman bisa pakai parut kayak gini. Misalnya hari ini saya mau bikin ya smoothie kasar ya, tapi ya namanya apa ya, raw smoothie. Oke, sekarang teman-teman bisa pakai parut seperti ini. Dia giginya itu masih gede-gede ya teman-teman ya. Giginya masih gede-gede. Jadi ketika kita memarutnya itu teksturnya tuh masih ada. Oke, teksturnya masih ada. Kenapa nggak dimakan gitu aja sih Mbak? Bentar, karena nanti kita mau nyampur dengan bahan yang lain. Ya, oke, kita parut ya. Oke. Nanti kalau aku terusin semua jadinya kelamaan. Jadi aku taruh di sini dulu ya. Tapi di sini sudah ada. Tadi sudah saya parut di awal. Nah, ini pepaya ya, pepaya. Tapi teman-teman milihnya itu pepayanya dia yang masih agak muda-muda gini. Jadi nggak terlalu yang lembek banget ya. Nanti biar teksturnya masih ada. Nah, kemudian kenapa kok harus kita ini? Kan pepaya dimakan gitu aja kan lebih enak ya, diiris-iris, dipotong-potong kotak-kotak terus dimakan itu malah lebih enak, lebih sehat. Nah, masalahnya kita mau gimana caranya ini seledri mentah ya teman-teman ya. Ini nanti bisa masuk, bisa kita makan dan rasanya enak gitu. Nah, teman-teman, kan kalau seledri mau kita makan ini kan sayang banget ya. Kalau mau kita makan apa? Kalau mau kita makan mateng gitu kan rata-rata seledri kan makannya apa? Seledri kan rata-rata makannya mentah ya kan. Nah, gimana caranya kita bisa menikmati seledri yang buahnya dalam porsi yang banyak? Seledri itu kan bagus banget ya. Menikmati seledri yang banyak tapi rasanya tetap enak gitu. Jadi nanti rasanya manis, nanti seledrinya itu kayak hilang gitu, rasa seledrinya kayak hilang gitu ya. Daun seledri mentah teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman kebiasa makan ini ya, nanti itu yang teman-teman rasakan, enak banget rasanya perutnya ya. Kayak kita nanti kan jadi buang air besar ya. Terus nanti buang air besarnya itu dia nanti kayak perut itu kayak terkuras. Jadi sampai yang ke akar-akarnya itu sampai keluar semuanya gitu. Nah, kalau udah untuk menambah rasa enaknya lagi teman-teman bisa ini ada jeruk peres ya. Seperti jeruk nipis tapi dia bukan jeruk nipis, dia jeruk peres.
Nah, teman-teman punya alat seperti ini ya, kita peres-peres. Oke. Pokoknya nanti setelah makan smoothie kasar kayak gini ya, nanti rasanya tuh di perut rasanya enak banget gitu. Kayak kalau kita buang air besar itu rasanya tuh kayak BAB-nya tuh bisa, tinjanya tuh bisa keluar semua gitu ya. Jadi perut tuh bener-bener kayak kosong gitu. Biasanya kan ada ya kalau kita buang air besar gitu kan, apa namanya, dua ya teman-teman ya. Kalau kita buang air besar tuh kan kayak masih ada yang tertinggal gitu, nggak bisa keluar semuanya gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai yang ini ya, teman-teman mungkin bisa mencoba apa, resep ini untuk teman-teman yang kesulitan buang air besar ya. Kesulitan buang air besar, terus buang air besarnya tuh kayak kasar gitu ya. Ini membantu banget teman-teman. Jadi teman-teman biasain aja bikin kayak gini. Nah, makannya saya saranin itu makannya itu sebelum teman-teman kemasukan apapun. Jadi makannya sebelum teman-teman memasukkan karbohidrat sama protein. Jadi teman-teman kalau makan sayur kayak gini ya, jangan campur. Kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman misalnya punya waktu gitu ya, teman-teman bisa bikin kayak gini. Jadi ini yang fresh ya, fresh. Atau teman-teman bikin malam nanti bisa teman-teman simpan buat sarapan besok gitu, taruh di kulkas gitu ya, terus nanti dibawa kerja gitu. Teman-teman sarapannya ini dulu aja ya, jangan pernah mencampurkan sayur ataupun buah ataupun apapun yang seger-seger ya, itu dicampur dengan karbohidrat sama protein. Kalau bisa makan itu sendiri-sendiri ya. Misalnya teman-teman ini sayurnya sendiri, nanti stop 1 jam atau 2 jam gitu, atau 4 jam, terus nanti baru masukin karbohidratnya, terus nanti yang terakhir baru protein, atau dikebalik, protein dulu terus karbohidrat gitu ya. Jadi makannya jangan campur satu piring isinya karbohidrat, protein sama sayur gitu ya. Itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Nggak apa sih, tapi efeknya ke tubuh itu lebih mantep kalau teman-teman bisa menyendirikan jenis-jenis nutrisinya gitu. Jadi tubuh tuh kayak, kan kalau kita makan itu ya, nah tubuh tuh, oh ini ada sayur masuk, terus tubuh nanti ngeluarin enzim yang digunakan untuk mengolah sayur ya. Nanti terus, oh ini ada karbohidrat masuk, terus enzim khusus mengeluarkan itu tubuh khusus mengeluarkan enzim yang mengolah karbohidrat gitu. Terus oh ada protein masuk, terus nanti tubuh juga khusus mengeluarkan enzim yang untuk protein. Tapi secara tubuh kita itu dia lebih gampang memprosesnya daripada teman-teman memasukkan semuanya jadi satu, terus nanti semua enzim harus keluar, kan kerjanya malah jadi nggak maksimal. Kalau teman-teman pengen meringankan tubuhnya, kerja tubuhnya ya, makannya diusahakan dipisah-pisah ya teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman udah mulet habis ya, nanti bentuknya jadi kayak gini teman-teman. Nah bentuknya jadi kayak gini. Nah ini porsinya banyak banget ya, ini kayak tingginya piring segini, terus saya makannya segini gitu. Nah kita makan ya. Rasanya tuh teman-teman ya, gila. Jadi manis, ada seger dari seledrinya, terus ada asam atau kecutnya. Kalau orang kampungnya bilang kecutnya ya, kecut atau asamnya itu dari jeruk nipisnya. Jadi sumpah, rasa seledrinya hilang. Padahal kalau teman-teman makan seledri kedetak gitu ya, kan nggak bisa masuk. Nah ini kelebihannya yang ini, yang smoothie yang kasar kayak gini, dia masih punya tekstur teman-teman ya. Jadi teman-teman masih punya proses di dalam gigi, itu masih ada proses mengunyahnya. Jadi nggak langsung yang kayak smoothie yang lembut gitu di blender gitu kan, langsung main leb-leb kayak makan bubur gitu ya.
Rasanya tuh seger banget, seger, manis, asem. Teman-teman boleh coba di rumah ya. Ingat ya, teman-teman juga bisa mengganti smoothie yang raw kayak gini, yang kasar kayak gini dengan bisa boleh pakai pisang atau boleh pakai apel hijau, itu jauh lebih seger lagi ya, tapi yang fresh ya. Kalau apel hijau kan nggak bisa teman-teman simpen ya, kalau kayak gini kan masih bisa disimpan di kulkas ya, nanti boleh dimakan nanti sore atau pas jam makan pertamanya teman-teman gitu. Nah, bisa teman-teman ganti dengan buah-buah yang lain seperti mangga, tapi ingat pilihnya yang agak masih muda-muda ya. Pilih buah itu yang memang agak masih muda, jangan terlalu yang muateng, mangga muateng misalnya gitu ya. Jadi nanti kan kalau kita parut kan nggak ada teksturnya, jadi nanti kalau dia udah matang, kalau kita parut dia jatuhnya nanti kayak smoothie, kayak kita blender gitu. Jadi pilih mangga yang agak masih muda, kalau masih yang nggak terlalu kecut banget tapi yang nggak terlalu yang lembek banget gitu, nanti dicampur sama ini seledrinya ya. Rasanya seger luar biasa. Yang kedua teman-teman jangan lupa ya, tadi makannya sebelum kita makan karbohidrat sama protein. Jadi ini dipakai untuk sarapannya kita, awal makannya kita gitu. Kenapa? Karena ini tuh kayak apa ya? Kalau nanti ini kita makan di terakhir, ini kan nanti jatuhnya kayak pembusukan gitu ya, kayak pembusukan di dalam tubuh gitu. Nanti jadinya perutnya bukannya enak, bukannya enteng, jadi nanti malah ngegas gitu. Tapi gini ya, disclaimernya, efektivitas setiap makanan atau sensitivitas, kok efektivitas sih? Sensitivitas setiap makanan pada setiap orang itu beda-beda ya. Mungkin kamu yang makannya kecampur-campur gitu, mungkin aku nggak apa-apa kok mbak, aku makan sayur aku campur sama apa-apa, nyatanya perutku juga nggak ngegas gitu ya. Tapi pada beberapa orang ada yang ketika makannya dicampur-campur, apalagi kalau pola makan hidup sehat kan jatuhnya kan semua harus banyak ya. Mungkin kalau teman-teman makannya kan cuma sedikit, sayur dikit gitu ya, terus nasinya juga nasinya banyak, terus proteinnya juga dikit gitu, mungkin itu efeknya nggak terlalu kena banget. Tapi kalau kita menjalani pola hidup sehat, biasanya kan porsinya banyak-banyak ya. Misalnya sayur kita makannya segini, satu wadah gini, terus nanti kita makan proteinnya banyak, ada ayam, ada telur, ada apa gitu ya. Nah kemudian juga kita makan karbohidratnya juga dalam porsi yang banyak. Kalau kita latihan beban terus nanti ditambah lagi ada sayurnya lagi gitu kan ya, kan porsinya banyak-banyak ya. Nah kalau kita nggak bisa membatasi makanannya jangan sampai dicampur-campur gitu kan, nanti kan biasanya tetap ngefek ke tubuhnya. Biasanya rasanya tuh super nggak enak, kayak perut tuh kayak isinya penuh banget, tapi mau kentut nggak bisa, mau buang air besar juga nggak bisa, kan jatuhnya malah gitu ya. Nah sekarang teman-teman coba diatur makannya aja. Mungkin teman-teman yang punya keluhan yang sama, setelah makan kok rasanya sebah, setelah makan kok rasanya ngegas dan lain sebagainya, mungkin kemungkinan besar teman-teman sedang mencampur makanan-makanan, atau teman-teman yang menjalani pola hidup sehat tapi kok rasanya kok malah jadi gak karuan perutnya. Nah itu mungkin teman-teman bisa memakai strategi yang ini, yaitu memisahkan antara karbohidrat, protein sama sayurnya itu dipisahin. Jadi ada jedanya, misalnya makan sayur 1 jam 2 jam, kemudian ganti protein, terus 1 jam 2 jam ganti karbohidrat. Jangan memasukkan semuanya jadi satu gitu. Nah lihat efeknya gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa coba resep ini di rumah sekarang juga, karena ini resepnya sangat simple banget. Nah untuk pembahasan kita kayaknya mau kita bahas sekarang atau nanti ya. Oke, kalau waktunya masih cukup kita bahas sekarang aja. Kalau enggak ya nanti aku potong ya videonya ya. Oke, intinya teman-teman,
ketika teman-teman berolahraga ya, berolahraga itu jangan mengharapkan olahraga itu untuk apa ya, untuk langsing tok ya. Olahraga itu teman-teman ya, setelah teman-teman menjalani pola hidup sehat, makannya juga sudah bagus, terus teman-teman olahraga ya, olahraga itu nggak pernah janji-janji untuk bikin langsing, intinya itu ya. Teman-teman berolahraga itu adalah untuk menyusun mentalnya teman-teman biar nggak cepet ambruk gitu. Karena olahraga itu kan aslinya kita dikasih apa ya? Kita dikasih tekanan, kita dikasih beban gitu. Kita kuat nggak menjalani beban itu ya? Kita bisa nggak gitu. Jadi biasanya kalau diet plus didukung sama olahraga itu jatuhnya lebih konsisten. Semakin konsisten olahraganya, semakin konsisten dietnya. Tapi kalau begitu sudah dikasih olahraga, kalau mengatur pola makan aja mungkin gampang ya. Tapi begitu dikasih olahraga, dia sudah tumbang karena merasa berat banget ya ternyata olahraga gitu ya. Nah akhirnya teman-teman jatuh. Nah itu berarti teman-teman sudah salah niatnya. Ya, olahraga itu adalah untuk menyusun mentalnya teman-teman agar teman-teman konsisten dietnya. Jadi bukan olahraga itu yang olahraga itu intinya yang untuk menurunkan menurunkan lemaknya teman-teman dan lain sebagainya. Enggak ya teman-teman ya. Lemak itu turun dari kesatuan semua pola. Dari pola tidurnya tertata, pola makannya tertata, pola aktivitasnya tertata, pola pikirnya tertata, pola sosialnya tertata, pola minumnya dan lain sebagainya. Itu kesatuan dari semua pola. Kalau kita perbaiki itu akan menurunkan lemak. Salah satu saja yang teman-teman lakukan, misalnya teman-teman cuma mau pola makan aja tapi tidurnya masih kacau atau nggak mau beraktivitas dan lain sebagainya, bisa nggak turun lemaknya? Nggak bisa sayang ya. Jadi teman-teman yang sekarang sedang berolahraga, udah olahraga aja. Yang teman-teman harus lakukan adalah olahraga saja, diatur. Misalnya nggak kuat 1 jam ya setengah jam, nggak kuat setengah jam ya 15 menit aja, yang penting teratur setiap hari. Itu akan membentuk mentalnya teman-teman untuk nanti teman-teman bisa konsisten dietnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe-nya teman-teman itu nanti akan membuat video ini jauh lebih berkembang lagi, jauh lebih bagus lagi, dengan audio, dengan visual yang lebih bagus lagi. Oke teman-teman, bye. Bye juga.